Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jemi Jaya Adi Wijaya, dosen di program studi Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah bidang ilmu manajemen. Pada program studi Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi, saya mengampu beberapa mata kuliah pada semester ganjil. Di antaranya adalah Ekonomi Pariwisata, Manajemen Sumber Daya Manusia, Studi Kelayakan Bisnis, serta mata kuliah Desain Model Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya menjelaskan mata kuliah Ekonomi Pariwisata. Mata kuliah Ekonomi Pariwisata merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada adik-adik mahasiswa semester 1. Bobot dalam mata kuliah ini sebesar 2 SKS teori. Perlu diketahui bahwa mata kuliah ini menjadi dasar mahasiswa untuk menempuh pada kuliah pada semester-semester selanjutnya yang berhubungan dengan perencanaan dan pengelolaan bisnis bidang kepariwisataan. Perkuliahan Ekonomi Pariwisata menggunakan blended learning dengan pertemuan tatap muka dalam kelas dan pertemuan secara online menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Ekonomi Pariwisata terletak pada aspek sikap, di mana mahasiswa diharapkan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pada aspek keterampilan umum, diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai profesionalisme dalam bisnis pariwisata yang ditunjukkan dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip keberlanjutan, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lingkungan. Pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang komponen, fungsi, dan proses manajemen dalam pengelolaan bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah Ekonomi Pariwisata adalah mahasiswa dapat menganalisis potensi pengembangan pariwisata pada suatu daerah sehingga dapat dijadikan pengambilan keputusan untuk pengelolaan bisnis bidang pariwisata. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 1. Ekonomi pembangunan daerah, 2. Pariwisata dalam pembangunan, ketiga, faktor permintaan industri pariwisata, yang keempat, faktor penawaran industri pariwisata, yang kelima, sistem distribusi produk industri pariwisata, yang keenam, perkembangan industri kreatif dan UMKM sektor pariwisata, yang ketujuh, community based tourism, yang kedelapan, dasar-dasar perhitungan perolehan devisa pariwisata, yang kesembilan, ketenaga kerjaan sektor pariwisata, yang kesepuluh, kebijakan pemerintah dalam pembangunan pariwisata, 11, perhitungan multiplier effect, dan yang terakhir adalah menganalisis potensi pengembangan pariwisata daerah. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan problem based learning yang didahului dengan penyampaian materi, kemudian mahasiswa akan kami berikan beberapa case study untuk dipecahkan pada masing-masing kelompok, sehingga diharapkan mahasiswa dapat aktif dalam menyampaikan critical thinking serta mengetahui kebermanfaatan satu kajian teoritik pada ranah implementasi. Bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari pemecahan case study sebesar 50%, kuis dan penugasan masing-masing adalah 15%, kemudian UTS serta UAS masing-masing adalah 10%. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang mata kuliah Ekonomi Pariwisata, semoga memberikan kebermanfaatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya, silakan duduk lagi. Terima kasih. Sebelum kegiatan perkuliahan dimulai, baiknya adalah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing sehingga kegiatan kita perkuliahan kita pada pagi hari ini
dijadikan sebagai amal kebaikan kita, dan tentunya mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Silakan berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Dapat dihadiri. Baik. Pertemuan kita pada pagi hari ini membahas terkait dengan permintaan dalam industri pariwisata. Di dalam ekonomi ada 2 kegiatan atau 3 kegiatan yang praktis harus dibahas. Ada permintaan dalam industri pariwisata, kemudian ada penawaran dalam industri pariwisata, dan ada distribusi dalam industri pariwisata. Nah, di pertemuan kita pada hari ini kita membahas terkait dengan permintaan dalam industri pariwisata. Ada subcapaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan ketika mahasiswa telah mengikuti materi permintaan dalam industri pariwisata, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan definisi permintaan, motivasi perjalanan wisata, kemudian ada faktor penentu permintaan industri pariwisata, proses pengambilan keputusan, terus kemudian elastisitas permintaan, dan yang terakhir ada karakter permintaan perjalanan wisata. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kira-kira apa sih Pak manfaatnya kalau kita ngobrolin terkait dengan permintaan pada industri pariwisata? Mungkin yang dari SMA atau MAM dulu di jurusan IPS pasti tahu terkait dengan industri pariwisata atau fungsi permintaan, yang kita pasti akan melibatkan kurva-kurva. Nah, namun untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, permintaan itu menjelaskan terkait dengan bagaimana perilaku konsumen, terutama di dalam industri pariwisata, sehingga dapat dijadikan suatu dasar, sebuah dasar bagi calon-calon pengusaha. Nah, ini kan kalian sebenarnya adalah calon-calon pengusaha di bidang kepariwisataan. Nah, sehingga bisa jadi suatu dasar untuk kalian bagaimana sih caranya untuk mengelola dan mengembangkan bisnis di bidang pariwisataan. Ya, misalkan kalian mau mengembangkan bisnis perjalanan wisata. Nah, maka kalian harus tahu dulu kira-kira bagaimana sih perilaku konsumen yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kira-kira bagaimana sih loyalitas konsumen di perjalanan wisata yang kalian miliki. Nah, itu semuanya harus menjadi satu dasar yang sehingga untuk membuat strategi marketing, strategi pemasaran di masa yang akan datang. Oleh karenanya materi ini sangat penting sekali bagi kalian. Nanti di semester yang akan mata kuliah akan pengelolaan perjalanan wisata, pengelolaan bisnis kuliner, kemudian ada lagi akomodasi. Nah, kesemuanya itu adalah bidang-bidang usaha di bidang pariwisataan yang harus kalian isi pada nantinya ketika kalian nanti sudah dinyatakan sarjana terapan pariwisata. Begitu. Nah, kita masuk ke definisi permintaan. Jadi permintaan itu adalah sebuah hubungan fungsional yang menunjukkan jumlah barang yang akan dibeli dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Setidaknya di sini ada satu rumus, demand itu adalah permintaan. Ternyata keinginan ditambahkan dengan purchasing power, kemampuan daya beli, itu jadinya adalah permintaan. Jadi ketika kalian itu punya satu keinginan, terus kemudian dibarengi dengan kemampuan daya beli, maka itu akan jadi satu bentuk permintaan. Misal kalian ingin ke Bromo, nah,
Kemudian ingin itu kan berarti kalian sudah masuk di kategori ingin melakukan perjalanan. Ditambah lagi ketika kalian punya purchasing power, punya kemampuan daya beli, maka jadilah salah satu bentuk permintaan tadi. Nah, jadi ini adalah definisi dari permintaan. Nah, selanjutnya ternyata ada alasan loh kenapa orang itu melakukan perjalanan wisata atau satu kelompok melakukan perjalanan wisata. Setidaknya di sini ada 6 hal yang perlu dipertimbangkan dan 6 faktor. Yang pertama adalah disposable personal income. Pak, itu maksudnya bagaimana ya? Jadi yang dimaksud disposable personal income itu adalah pendapatan bersih. Jadi misalkan seseorang yang mendapatkan salary sebesar 3 juta terus dikurangi dengan gaya hidupnya, keperluan hidupnya, operasional hidupnya dalam jangka waktu 1 bulan, sisanya adalah 1.500.000 misalkan. Nah, 1.500.000 ini ketika kalian menginginkan satu perjalanan misalkan ke Bromo, itu kan cukup uangnya. Nah, sehingga perjalanan wisata akan bisa dilakukan. Tetapi ketika tidak ada atau minim pendapatannya, maka tidak bisa melakukan perjalanan. Nah, jadi ini adalah salah satu motivasi perjalanan wisata. Yang kedua adalah leisure time, waktu. Orang itu kan pasti kalau melakukan perjalanan biasanya menunggu waktu yang senggang, tidak sibuk, santai, ya kan? Nah, ini adalah salah satu bentuk motivasi juga yang perlu untuk dipertimbangkan. Yang ketiga, teknologi, kemudahan. Sekarang kalau mau memesan tiket sudah lewat teknologi, kita tidak perlu datang ke tempatnya. Ya, ini penting untuk diperhatikan. Kemudian size of family. Size of family ini adalah besar kecilnya anggota keluarga. Semakin kecil ukurannya, maka potensi untuk melakukan perjalanan wisata akan semakin besar. Nah, terus kemudian keamanan, security, keamanan. Jadi seseorang melakukan perjalanan wisata ketika memang orang tersebut merasa yakin apabila tempat yang dituju itu dalam kondisi yang aman, entah dari aksesibilitasnya, entah daya tariknya yang ada di sana menjadikan keamanan buat dirinya. Dan yang terakhir adalah accessibility. Ini sempat disinggung barusan. Ternyata memang untuk wisata yang berjenis mass tourism, aksesibilitas itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Tempat menuju daerah daya tarik wisata itu pasti akan diperhitungkan. Misalkan ketika kalian ingin pergi ke Baluran, misalkan kalau di Kabupaten Banyuwangi, Baluran ternyata jalannya sudah bagus sekarang. Ya, nah sehingga memang orang pasti akan berpikir, akan beranggapan ketika jalannya bagus menuju Baluran itu akan jadi satu poin penting, akan menjadi satu hal penting sehingga orang tersebut yakin kalau saya ke Baluran jalannya pasti aman, menyenangkan, begitu. Ya, jadi ada sekitar 6 motivasi perjalanan wisata. Faktor penentu permintaan industri pariwisata. Jadi yang menentukan permintaan maksud saya. Jadi yang menentukan permintaan industri pariwisata ternyata ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor yang general, yang kedua ada faktor yang khusus. Pak, yang general ini apa, Pak? Yang general ini melingkupi lingkungan umum. Ada lingkungan umum. Di sini ada purchasing power, kemampuan daya beli masyarakat. Berarti kalau kita ngobrolin Kabupaten Banyuwangi, berarti kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Banyuwangi.
purchasing power, demografi, structure and trend. Bagaimana sih kira-kira tren demografi dari masyarakat Kabupaten Banyuwangi? Oh, ternyata Kabupaten Banyuwangi itu masyarakatnya konsumtif, misalkan ya. Nah, maka ketika kalian ingin mengembangkan satu bisnis makanan dan minuman, sudah pasti akan ada banyak yang beli. Kenapa? Karena dilihat dari faktor demografi, structure and trend, masyarakat Kabupaten Banyuwangi itu adalah masyarakat yang konsumtif, suka beli. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga ada sosial and budaya. Ada budaya dan sosial faktor. Jadi yang ketiga ini berhubungan dengan tata krama, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Beruntungnya di Kabupaten Banyuwangi ini diangkat menjadi satu bentuk event. Ada banyak event di Kabupaten Banyuwangi ini yang ternyata itu berdasarkan social and culture. Betul ya? Ini asli Banyuwangi semua kan? Enggak ya? Tapi mayoritas Kabupaten Banyuwangi. Berarti betul ya bahwasanya ternyata untuk membuat satu event dasarnya adalah dari social and culture factor. Jadi kalian kalau mau mengembangkan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, kalian bisa pilih ini ada beberapa. Yang salah satunya ternyata adalah social and culture factor. Terus kemudian ada travel, motivation, and attitude. Nah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi perjalanan itu? Tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perjalanan wisata. Ada 6. Nah, apakah ini ada di Kabupaten Banyuwangi? Pasti ada dari ke-6 hal tadi. Dari ke-6 faktor tadi itu pasti ada. Nah, kemudian ada opportunity to travel and tourism marketing intensity. Jadi ada intensitas marketing, intensitas pemasaran. Nah, jadi memang ujung-ujungnya kalau kita ngobrolin permintaan, tadi di awal saya sudah spill sedikit bahwasanya kalau kita mempelajari permintaan dalam industri pariwisata, maka kita akan bisa membuat satu bentuk strategi marketing. Goalnya ada di situ. Ada satu pengetahuan umum, letaknya ada di permintaan. Ada satu pengetahuan khusus yang letaknya ada di ilmu manajemen. Yang salah satunya adalah bidang marketing, sehingga kita bisa membuat satu bentuk kebijakan. Ini kira-kira perusahaan perjalanan wisata saya kok kurang laku ya, misalnya. Nah, ada beberapa di sini mungkin punya bisnis perjalanan wisata atau nantinya akan bergelut di perjalanan wisata. Tapi kok sampai sekarang ternyata kok ini ya penjualannya menurun ya. Apa ini yang terjadi? Kita harus menganalisa dari faktor eksternalnya. Ini kita harus lihat bagaimana ya kemampuan daya beli, bagaimana demographic, structure, and trend. Tidak hanya di Kabupaten Banyuwangi, dilihat pangsa pasarnya sampai kemana sih kira-kira. Kalau pangsa pasarnya itu di Jawa Timur, maka kita harus lihat struktur demografi dan tren di kabupaten di wilayah provinsi Jawa Timur. Kita harus lihat itu. Nah, sehingga kita akan mudah untuk membuat strategi. Oh, ternyata segmen saya itu sebagian besar ada di Kabupaten Jember loh, ada di Kabupaten Trenggalek. Jadi kalian tidak perlu bingung untuk menyebarkan pamfletnya. Berarti saya harus tuju Kabupaten Jember, saya harus tuju Kabupaten Trenggalek. Itu kan akan meminimalisir kos untuk promosi. Ya kan? Ya. Nah, jadi itu yang dibutuhkan. Kenapa kita harus memahami general demand factor? Nah, lagi-lagi dipikirkan. Nah, yang ternyata kondisi itu menjadikan
citra dari destinasi wisatanya kurang baik. Kalau secara terus-menerus kegiatan itu tidak dikelola, mitigasi resiko seperti itu tidak dikelola oleh pengusaha bisnisnya, apa yang akan terjadi? Tidak bisa laku. Tidak laku. Permintaannya menurun. Dan itu pasti ada kalau di garis pantai, insya Allah tidak ada. Nah, ketika hal-hal teknis seperti ini tersounding, terbentuk citranya, maka destinasinya akan menjadi naik nih peminatnya. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Untuk meningkatkan kualitas produk pariwisata, apa saja yang perlu dipertimbangkan? Setidaknya yang pertama harus dilakukan adalah analisa pasar terlebih dahulu. Analisa pasar itu perlu untuk dilakukan. Kenapa? Agar kita bisa memantau kira-kira bagaimana sih kondisi masyarakat kita, kondisi segmen kita. Nah, kemudian kita berupaya untuk memperbaiki diri dari saran dan kritik yang masuk tadi. Ya kan? Makanya kalau kalian di hotel, ya setelah check out, itu kan pasti kemudian kita berupaya untuk memitigasi resiko tersebut. Setelah ada mitigasi resiko, maka kita lakukan brand tadi. Tadi ada kalau nggak salah. Nah, kita membentuk citra. Kita membentuk citranya, yang sehingga kalau orang datang ke tempat tersebut merasa nyaman. K3 itu keselamatan kerja. Ya, atau kalau di wisatawan berarti ya keselamatan wisatawan. Misalkan nih, kalau lagi berenang di pantai, ini kan pasti akan ada krunya ya. Kalau misalkan ada orang, misalkan sudah ada penandanya di pantai itu, ini adalah garis untuk, kan biasanya pengunjung juga nggak semuanya nurut ya. Nah, itu pasti akan melewati itu. Nah, ada proses pengambilan keputusan. Nah, ini proses pengambilan keputusan artinya adalah diperuntukkan bagi seorang konsumen, ya, atau seorang wisatawan. Jadi ternyata pengambilan keputusannya itu terletak pada lebih murah jelasnya. Konsumen pasti akan memilih harga yang lebih murah. Yang kedua, menghemat waktu ya tentunya. Jadi kalau menuju ke satu lokasi, kita pilih yang paling hemat, yang paling sedikit waktunya, waktu tempuhnya. Yang ketiga, menghilangkan keraguan. Ya berarti berhubungan dengan sekuritas tadi. Ya, berhubungan dengan keamanan. Nah, karena memang yang dipilih lebih murah, maka uang akan menjadi lebih bernilai. Dan yang terakhir adalah lebih efisien. Ini adalah murni keinginan dari seorang konsumen. Maka kalian sebagai calon pengelola bisnis di bidang kepariwisataan sudah harus mulai untuk memahami pengambilan keputusan ini. Ya jelas dong, kalau kita mau jualan harganya harus bersaing, ya enggak? Iya. Jangan sampai kita punya harga yang lebih tinggi. Boleh lebih tinggi boleh, tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Tapi kalau lebih tingginya itu melebihi kapasitas purchasing power, yang akan terjadi apa? Kalau misalkan kita membandrol harga yang cukup tinggi, tidak sesuai dengan daya beli masyarakat, yang terjadi apa? Tidak laku. Tidak laku. Nah, selanjutnya ada elastisitas permintaan. Jadi, bagaimana permintaan terhadap suatu barang dikatakan elastis? Ketika jika suatu produk sangat peka terhadap perubahan harga, peka dengan perubahan harga sedikit saja dapat meningkatkan permintaan terhadap produk yang ditawarkan. Ada yang paham statement ini?
Jadi misalkan kalau ada penurunan harga, kira-kira permintaannya naik atau turun? Naik. Naik. Itu yang dinamakan elastis. Setiap terjadi penurunan lagi, maka akan terjadi kenaikan permintaan. Misalkan saya kasih contoh. Nah, masyarakat Kabupaten Banyuwangi total yang beragama Muslim hampir 95% misalkan, atau 90%. Terus kemudian kalian menyediakan perjalanan wisata paket umroh. Ya. Ketika paket umroh itu dibanderol awalnya adalah 20 juta, kemudian diturunkan jadi 18 atau 17 juta, maka itu pasti akan terjadi peningkatan permintaan. Mungkin itu saja. Sekali lagi Pak Jimmy terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Kritik. Senang hati sudah selalu buat kalian semuanya. Silakan.